Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Yes, sebelum aku pergi, sebelum aku pergi buat jalan event, aku udah siap ini, udah rapi semuanya, udah make up. Cuma aku pikir buat sempetin bikin video lumayan setengah jam ya. Kali ini aku mau buat general reading, temanya adalah pesonamu yang membuat dia terpesona. Ya, cie. Emang yakin dia terpesona? Pokoknya intinya pesonamu lah ya, pesonamu, kelebihan kamu, terus yang baik-baik tentang kamu mungkin ya. Pokoknya yang membuat dia apa ya, terpesona, iya, kagum mungkin sama kamu ya, gitu deh pokoknya ya. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Oh iya, kayaknya ada promo deh. Ada promo 3 question 100.000 rupiah, nanti di chat aja untuk booking, tapi harap bersabar ya untuk diresponnya. Oke, pesonamu yang membuat dia terpesona. Aku bakalan kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Oke, silakan ditunggu. Udah, kita langsung mulai. Pesonamu yang membuat dia terpesona. Menurut dia ya, kamu itu orangnya apa ya, kayak punya ini apa, kayak punya power, kekuatan. Entah kekuatannya apa maksudnya ya, entah misalnya kekuatan bisa bikin orang percaya sama kamu, entah kekuatan memang kamu orangnya strong gitu ya, entah fisiknya yang kuat atau jiwanya dan mentalnya yang kuat, entah misalnya di tempat apa aja, cobaan hidup apa aja, tapi kamu kuat, punya power gitu ya. Atau mungkin kamu punya power ya, bisa menggerakkan orang lain buat ikut kemauannya kamu, atau kamu punya power bisa menggerakkan orang lain buat lakuin apa yang kamu mau gitu. Pokoknya dia lihat kamu tuh punya power ya. Terus kalau misalnya dibilang dia terpesona, ya kan gak semua orang kan bisa punya power gitu. Kamu itu orangnya mungkin selalu jujur, bicara apa adanya yang dia suka ya, apa adanya, nggak yang dibuat-buat, atau kamu itu nggak fake, jujur apa adanya yang dia lihat kamu ya, itulah aslinya kamu menurut dia. Dan kamu juga orangnya mau kompromi, bisa diajak kompromi. Misalnya dia bilang kamu, nanti kita pergi ya hari Minggu ya, terus dia pengen aja kamu misalnya ke daerah Bandung, terus kalian bisa tuh yang kerja sama range dari harinya, perginya kemana aja. Nah, kamu itu mau diajak kompromi, mau diajak kerja sama ya, dalam hal apapun itu. Kamu juga orangnya cukup disiplin, entah disiplin tepat waktu atau on time, pokoknya dalam ngerjain apa aja tuh kayak kamu punya tanggung jawab, personality, disiplin ya, bisa diandalkan lah istilahnya gitu. Nah, beberapa dari kalian mungkin orangnya punya bakat atau punya kelebihan atau kemampuan ya, yang dia lihat kamu tuh kayak punya apa sih, yaitu bakat, kelebihan ya, apa yang kamu kerjain. Misalnya aku nih, punya bakat bisa baca tarot gitu ya. Terus misalnya kalian punya bakat bisa melukis, bisa masak ya, bisa apa aja lah ya, nggak harus bakat yang besar-besar. Mungkin ya dia lihat kamu tuh punya kemampuan, punya kelebihan juga ya. Aku ngerasanya dia suka terbayang-bayang soal kamu ya, kayaknya sih gitu. Suka terbayang-bayang, suka kamu tuh kayak masih suka menghantui pikirannya dia, kehidupannya dia juga. Nah, aku lihat kamu itu seseorang yang nggak bisa dianggap enteng, nggak bisa dianggap kecil menurut dia. Istilahnya kamu itu seseorang yang berbahaya, tapi berbahaya dalam konotasi positif ya. Jadi kayak dia mau lakuin seenak-enaknya tuh nggak bisa ke kamu, karena kamu itu ya mungkin bukan seseorang yang lemah. Kalau misalnya diapain gitu ya mungkin bakalan ngelawan, mungkin bakalan
nggak seneng atau nggak suka gitu ya, bukan yang diam-diam aja diapain juga gitu. Nah, menurutnya kayak gitu, kamu itu seseorang yang nggak bisa dianggap enteng, nggak bisa direndahkan atau nggak bisa kita anggap kecil ya. Mungkin kamu pernah melalui suatu cobaan ya, cobaan hidup atau apalah gitu, pernah ada di titik terendah atau suatu cobaan hidup yang apa ya istilahnya, bikin kamu tuh ada di titik hidup yang terendah. Istilahnya kamu pernah melalui cobaan atau ujian yang buat kamu itu ada di titik hidup yang terendah. Aku susah ya jelasinnya. Pokoknya kalian ngerti kan, kayak gitu. Nah, menurut dia ya, kamu mungkin udah punya banyak achievement. Achievement tuh maksudnya udah banyak dapat pencapaian, entah pencapaian yang terlihat jelas atau yang memang menurut dia kamu tuh berhasil, sukses dalam sesuatu yang kamu kerjain ya. Istilahnya kamu udah banyak dapat pencapaian sampai detik ini, sampai usia saat ini. Beberapa hal yang kamu kerjain juga bisa sukses, berhasil gitu ya. Yang membuat dia terpesona, kamu itu jiwa-jiwanya yang damai, tenang, damai, kalem. Mungkin kalian itu bukan tipe-tipe yang pecicilan, yang nggak bisa diem atau yang super aktif, tapi tipe yang kalau dilihat tuh ya, entah raut wajahnya, entah pembawaan gesturnya itu tipe-tipe yang bawa ketenangan, kedamaian. Lihat kamu tuh kayak damai, tenang, kalem gitu ya. Dan beberapa dari kalian itu bisa dibilang kayak hidupnya tuh beruntung. Hidup beruntung itu nggak harus tajir dan kaya raya ya. Mungkin beberapa hal kamu selalu beruntung, selalu ada hokinya, apa yang kamu kerjain ada aja jalannya, lancar-lancar gitu. Pokoknya menurut dia hidup kamu itu beruntung. Ya bisa jadi mungkin nggak seberuntung dia, atau dia menganggap hidupnya nggak beruntung. Nah makanya dia berpikir kalau kamu itu seseorang yang beruntung. Atau mungkin menurut dia merasa beruntung karena bisa kenal sama kamu. Dia merasa beruntung karena bisa dekat sama kamu. Apalagi kalau kamu tipe yang susah nih buat dekat dan kenal sama orang baru ya. Nah ternyata sama dia kalian klop, kalian dekat. Nah dia merasa beruntung ya, bisa kenal dan dekat sama kamu. Terus aku lihat di sini, kamu itu ibarat rumah ya. Rumah tuh apa ya, dimana orang tuh kayak tenang deket kamu, damai yang tadi aku bilang. Mungkin jiwa-jiwa kamu tuh kayak menenangkan ya. Orang kalau deket kamu tuh kayaknya tenang ya, kayak berasa lagi berteduh gitu. Ngerti gak? Berteduh di dalam sebuah rumah. Nah mungkin dia pikir di saat dia lagi susah, di saat dia lagi butuh seseorang, kamu tuh adalah sebuah rumah, sebuah tempat di mana dia kembali ya. Di saat dia butuh seseorang, di saat dia butuh tempat buat bersandar, berteduh, dia bisa cari kamu ya. Ya mungkin kamu selalu available, selalu ada buat dia juga. Terus yang membuat dia terpesona sama kamu ya, mungkin kamu yang tadi aku bilang ya, kan kamu punya power, punya kekuatan, atau punya kekuasaan lah ya, berkuasa maksudnya aku bilang. Nah kamu tuh kayak punya beberapa orang yang percaya sama kamu, beberapa orang yang dekat sama kamu, yang sefrekuensi mungkin juga, satu vibrasi sama kamu ya. Istilahnya kamu punya komunitas lah gitu, entah kamu di dalam suatu komunitas ya, atau kamu punya beberapa sahabat dekat atau teman dekat yang sefrekuensi sama kamu ya. Pesona kamu, dia pernah berpikir kayak kamu itu salah satu pria idaman atau wanita idaman yang layak buat diajak hubungan yang serius. Let's say gini misalnya, kamu itu salah satu pria idaman atau wanita idaman yang bisa dijadikan calon untuk menikah ya. Istilahnya kamu tuh layak lah buat dijadikan calon untuk menikah, untuk hubungan yang serius gitu ya. Menurut dia ya, mungkin ya tipe-tipenya dia, idaman-idaman dia tuh ya mirip kayak kamu tipenya kurang lebih ya. Pesonanya kamu, dia selalu terkoneksi sama kamu, selalu terkoneksi, selalu terhubung, selalu merasa terikat. Entah kalian menjauh, entah kalian berdekatan, pokoknya selalu merasa terkoneksi. Mungkin istilahnya ada ikatan batin kali ya.
dia jauh tapi tiba-tiba bisa kepikiran kamu, ya walaupun kalian berjauhan tapi dia bisa ngerasain energi di mana kamu lagi sedih atau lagi ada masalah. Mungkin juga kalian bisa ngobrol secara dari batin ke batin gitu ya, kirim pesan. Ya, pokoknya dia ngerasa ada koneksi spesial sama kamu yang nggak dia rasain ke orang lain gitu. Jadi dia terkoneksi sama kamu aja, kok sama orang lain tuh nggak kayak koneksinya ke kamu. Seperti itu ya. Nah, kamu itu kan tadi aku bilang tipe-tipe yang tenang, damai, kalem. Kamu itu tipe orang yang stabil. Stabil tuh maksudnya yang nggak berubah-ubah gitu loh, yang tiba-tiba meledak-ledak, tiba-tiba emosionalnya meletup-letup, meledak-ledak ya, terus langsung yang pemarah gitu. Kamu nggak, kamu stabil. Mungkin kamu tipe-tipe yang udah beranjak dewasa atau udah dewasa, walaupun sebenarnya kedewasaan kan kita nggak bisa lihat dari usia ya, usia berapapun ya, kadang ada aja yang masih childish, masih kanak-kanak. Nah, tapi menurut dia kamu itu udah ada di kondisi yang stabil, entah stabil karena dewasa, entah stabil usia, entah stabil emosional kamu ya, nggak yang meledak-ledak temperamen dan pemarah, entah stabil di finansial, keuangan, atau pekerjaan, bisa. Pokoknya dia lihat kamu itu seseorang yang sudah cukup stabil ya, stabil enough. Nah, dia berpikir apapun yang kamu lakuin, kamu tuh selalu lakuin dari hati, pakai hati. Nggak pernah yang dilihat kamu yang terpaksa, kamu ngelakuin memaksakan kehendak, nggak. Mungkin dia juga bisa lihat apapun yang kamu lakuin ke dia itu pakai hati, tulus, ikhlas ya. Dan menurut dia kamu itu seseorang yang mungkin ada sisi introvert ya. Jadi kayak apa ya, nggak semua orang loh bisa yang berjam-jam atau berhari-hari sendirian, nggak deket sama siapapun, nggak komunikasi sama siapapun. Nah, kamu itu punya sisi introvert, dimana kamu mungkin lebih tenang, menyendiri, sendirian, ya, terus nggak berkomunikasi sama siapapun, nggak terkoneksi sama siapapun. Kamu bisa gitu yang sendirian, berjam-jam atau berhari-hari di rumah atau di kamar, ya. Dan mungkin kamu tipe-tipe yang beberapa dari kalian ini suka menenangkan diri, mencari ketenangan atau mungkin meditasi ya. Dan aku lihat kamu itu selalu fokus ya, menurut dia. Kamu bisa yang fokus ngerjain sesuatu yang lagi kamu lakuin sekarang. Misalnya kamu punya project atau keinginan ya, kamu bisa fokus ke hal itu tanpa merasa terganggu sama hal-hal lain. Nah, mungkin menurut dia apapun yang kamu lakuin, kamu selalu bisa fokus. Ya, ada beberapa orang kan punya banyak keinginan tapi nggak bisa fokus, nggak tahu arahnya kemana, maunya apa. Kalau kamu nggak, kamu tahu fokusnya kemana, kamu punya keinginan dan kamu bisa fokusin itu, ya, dan kamu bisa yang nggak terganggu sama hal apapun. Terus aku lihat mungkin kamu baiknya itu tipe-tipe yang dermawan. Kamu suka memberi, suka menolong, suka membantu orang lain dengan senang hati, dengan ikhlas, ya, tulus dan ikhlas. Aku lihat nih, kamu di sini tuh mungkin ya hidupnya itu punya punya hasrat, punya passion, punya gairah. Menurut dia, kamu itu punya hasrat, punya passion, punya gairah untuk apapun yang kamu lakuin. Ya, ada loh beberapa orang yang kerja itu dia nggak suka sama apa yang dia lakuin. Nah, kalau kamu beda, kamu cinta, kamu suka apa yang kamu lakuin, dan kamu berusaha cinta apapun yang kamu lakuin gitu, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu cinta. Jadi kayak apa sih istilahnya, kamu cinta sama apa yang kamu lakuin dan kamu melakukan apa yang kamu cinta. Iya, you do what you love dan you love what you do, istilahnya kayak gitu. Kamu itu selalu punya peluang, entah kamu yang punya peluang, entah kamu yang mencari peluang. Menurut mereka gini, ada aja gitu, kamu selalu terima tawaran yang positif, tawaran yang baik-baik, tawaran yang yang ada keuntungan gitu loh. Misalnya ya, kamu ditawarin sama seseorang, ikut aku yuk, gini-gini, aku mau ngerjain sesuatu gitu. Nah, kamu ada aja gitu, kamu selalu punya peluang, selalu dapat peluang dan kesempatan.
ya, dalam aspek apapun. Atau mungkin kamu itu orang-orangnya yang oportunis, suka mencari peluang, ya. Kamu tuh yang rajin, ulet, cari pekerjaan misalnya, atau cari pekerjaan tambahan, atau cari bisnis tambahan. Pokoknya kamu tipe-tipe orang yang mau cari peluang. Bukan tipe orang yang malas-malasan gitu, yang nunggu-nunggu aja. Tapi kamu selalu berusaha buat mungkin menjemput bola atau menjemput rezeki. Ya, bukan yang cuma nunggu-nunggu rezeki aja, tapi kamu tipe-tipe yang ulet, rajin, mau gitu bersusah payah buat ya mencari rezeki gitu, mencari pekerjaan, ya. Terus pesona kamu ya, mungkin pada saat ketemu sama kamu dia ngerasa apa ya, tertarik sama kamu, kayak langsung interested gitu. Atau ada juga mungkin yang cinta pada pandangan pertama, atau ada juga yang langsung ngerasa punya feeling gitu. Entah feelingnya apa, cuma kayak ada kayak apa ya, tertarik gitu, kayak beda. Mungkin apa ya, ngelihat kamu dia langsung punya feeling yang beda, nggak kayak dia ngelihat orang lain gitu. Jadi kayak kamu kok beda ya, dia ngeliat orang lain biasa aja, tapi pas pertama dia ngeliat kamu kok kayak ada yang rasain beda. Atau mungkin dia ngerasa kayak kok kayak pernah ketemu ya, kayak udah kenal gitu, padahal ya baru aja kamu kenal pada hari itu ya, pas pertama kali ketemu dia. Dan dia tuh punya keterikatan emosional sama kamu mungkin. Istilahnya apa ya, ya yang tadi aku bilang, rasanya tuh beda gitu sama kamu. Entah mungkin kamu pernah bantu dia atau dia pernah bantu kamu, pokoknya dia punya keterikatan emosional sama kamu. Nah, menurut dia juga kamu itu tipe-tipe orang yang intuitif. Intuisinya bagus, mungkin instingnya bagus, feelingnya dan intuisinya bagus. Apapun yang kamu rasain selalu terjadi. Apapun yang kamu bilang pasti ada aja yang benar menurut dia. Pokoknya ya beberapa dari kalian tuh intuisinya cukup tajam, cukup bagus ya. Nah, pesonanya kamu itu, kamu orangnya idealis, punya pendirian, kayak apa ya, agak-agak sedikit keras kepala mungkin ya. Jadi punya pendirian, pendiriannya teguh, nggak bisa digoyahkan ya, nggak bisa dipersuasi atau di apa ya, atau dihasut gitu. Pokoknya kamu tipe orang yang penuh pendirian, pendiriannya teguh, idealis ya, susah diubah ya sama orang lain. Dan beberapa dari kalian itu orangnya cukup romantis, manis, apalagi sama pasangan. Mungkin dia ngerasain kamu itu perhatian banget sama dia, nggak kayak orang lain atau mantan-mantannya atau orang-orang sebelumnya gitu ya. Kamu cukup romantis, manis, kamu itu menganggap dia mungkin spesial, kamu sangat mengistimewakan dia, kamu nge-treat dia juga spesial. Jadi dia ngerasa kalau kamu tuh kayak romantis ya gitu ya, atau punya apa ya, romantic feelings dia juga sama kamu. Terus aku lihat di sini kamu tuh tipe-tipe orang yang tadi ya, punya gairah, punya hasrat di dalam hidupnya. Tipe orang tuh yang selalu bergairah, semangat, excited sama apa yang kamu lakuin. Jadi bukan tipe-tipe orang yang kayak apa ya, demotivasi, nggak semangat, nggak bergairah, nggak punya motivasi buat hidup gitu ya. Tapi kamu beda, kamu orangnya apa ya, semangat ya dalam melakukan apapun yang kamu mau. Terus kamu juga tipe orang yang mungkin penuh pengharapan. Beberapa dari kalian juga kalau ngelakuin apa-apa tuh cepet, entah maunya cepet atau geraknya itu cepet, kayak satset gitu ya. Iya. Pokoknya mungkin ya, dia lihat kamu sekarang lagi ngelakuin A, besokannya udah B lagi aja gitu. Pokoknya cepet deh ya. Terus ya mungkin dia ngerasa kalau misalnya kamu seseorang dari masa lalunya dia ya, kalau misalnya dia ngerasa kamu itu masa lalunya dia ngerasa kamu tuh cepet banget move on-nya. Waduh ya. Pokoknya kamu cepet banget move on-nya, dia ngerasa kayak kamu cepet lupa sama dia, cepet healing, pokoknya gitu-gitu deh. Padahal nggak tahu aja ya, kamu masih kepikiran dia kan. Terus menurut dia, kamu orangnya mau diajak susah, mau diajak berpetualang, kamu mau yang diajak kemana-mana, easy going, tanpa harus menye-menye. Kamu juga bukan orang yang ribet. Pokoknya diajak kemana-mana tuh kamu orangnya bisa beradaptasi. Mau diajak ke restoran fancy,
ke restoran bintang 5, mau diajak makan di kaki 5, mau diajak makan di mana aja, pokoknya kamu orangnya bisa beradaptasi, ada jiwa-jiwa petualangnya ya. Ya mungkin beberapa dari kalian juga tipe-tipe yang suka berpetualang, misalnya suka naik gunung, suka ke pantai, suka ke alam bebas gitu ya. Kamu orangnya mau bergerak, mau action, mau maju, bukan tipe-tipe yang pasif, yang diam aja, yang nggak mau ngelakuin apa-apa, bukan tipe-tipe yang nggak mau effort dan nggak mau berusaha. Nah, beberapa dari kalian juga mandiri orangnya nih, itu yang buat dia terpesona, karena ada beberapa orang kan tipenya yang manja ya. Kalau kamu mandiri, independen, bisa ngelakuin apapun sendiri, beberapa dari kalian juga mungkin ya punya pekerjaan yang cukup bagus ya, mandiri, mungkin wanita karir atau pria berkarir pokoknya mandiri deh. Kamu tipe-tipe yang bisa diandalkan dan tipe-tipe yang apa ya, bukan tipe-tipe yang suka bergantung sama orang lain gitu ya. Nah, di saat dia butuh sesuatu, butuh saran atau masukan, kamu tuh bisa kasih insight, bisa kasih saran, kritik, masukan yang baik buat dia ya, yang bermanfaat, yang bisa diterima sama dia. Dan aku lihat banyak dari mereka yang berharap sama kamu, entah berharap punya hubungan, berharap bisa dekat, berharap mungkin punya hubungan yang serius sama kamu. Pokoknya aku lihat banyak dari mereka yang punya harapan, berharap ke kamu ya. Nah, ada yang rasa kamu ini seperti mirror, reflection, seperti cerminan buat dia ya. Istilahnya apa ya, ya entah kalian twin flame atau bukan, apa yang kamu rasain itu dia juga bisa rasain. Terus menurut dia mungkin kalian punya karakter yang mirip, karakter yang sama, tapi kalian itu ya ada beberapa yang beda juga, tapi mungkin ada beberapa yang sama juga, punya persamaan ya, seperti mirror, seperti cerminan dan reflection. Mungkin kamu tipe-tipe yang gini, kalau dia pasif, kamu juga pasif. Kalau dia cuek, kamu juga cuek. Tapi di saat dia welcome dan baik ke kamu, jadi apapun yang orang lakuin ke kamu, ya itu seperti cerminan gitu. Jadi kayak kamu nge-treat orang lain seperti orang lain nge-treat kamu, ya. Nah, kamu ini ada jiwa-jiwa yang bebas, suka kebebasan, entah nggak suka diatur. Begitupun kamu nggak suka ngatur-ngatur orang lain, ya. Kamu kasih orang lain kebebasan. Ya begitupun kamu ya sukanya ya dikasih kebebasan sama orang lain gitu ya. Pokoknya kamu berjiwa bebas, bukan seseorang yang bergantung dan mengandalkan orang lain. Kamu bisa hidup sendiri, kamu bisa kayak stand by yourself ya. Terus aku lihat ya beberapa dari kalian ada yang cukup religius ya kayaknya. Entah hubungan kamu sama Tuhan kamu baik, bagus, entah mungkin kamu cukup dalam sisi agamanya juga ya. Nah, kamu tipe-tipe yang masih suka ikut apa ya, aturan. Aturan tuh maksudnya aturan masyarakat gitu. Kamu tipe-tipe yang masih mengikuti tradisi dan aturan yang ada di masyarakat ya. Dia itu nyaman sama kamu. Kenapa ini sebuah pesona? Karena ya bisa aja dia bukan tipe-tipe yang gampang dekat sama orang, nggak gampang buat nyaman sama orang, tapi kenapa sama kamu tuh nyaman ya. Dan mungkin ya entah dia gampang deket, jadi dia kayak ngerasa nyaman deket sama kamu. Apalagi kalau dia bukan tipe-tipe yang gampang dekat sama orang lain, ya berarti ya spesial dong. Menurut dia juga kamu tipe-tipe yang semangat, punya ambisi, optimis, selalu optimis. Apapun yang kamu kerjain, kamu selalu berpikir kau bisa sukses, kau bisa berhasil. Apa yang kamu lakuin tuh pasti ada hasilnya, pasti ada untungnya gitu. Pokoknya kamu penuh ambisi ya, punya cita-cita. Mungkin kamu juga berambisi untuk mengejar cita-cita kamu, keinginan kamu yakin atas apa yang kamu lakuin. Nah, itu menurut dia ya keren, karena banyak orang kan yang gak yakin sama dirinya sendiri, gak yakin apa yang dia lakuin tuh bisa berhasil atau enggak. Tapi kamu enggak, kamu bisa yang punya ambisi. Mungkin kamu tipe-tipe yang ambisius ya. Dan kamu mungkin gini, dia ngerasa deket kamu tuh safe, aman, secure ya. Istilahnya kamu nggak pernah bikin dia tuh ngerasa stres, ngerasa pusing, ngerasa banyak masalah. Kamu nggak pernah yang
istilahnya ya, bikin dia khawatir atau bikin dia frustasi. Intinya entah dia deket sama kamu, entah dia punya hubungan sama kamu, dia ngerasa aman, ngerasa tenang, ngerasa secure, nggak pernah ngerasa yang khawatir dan worry-worry ya. Nah di sini menurut dia kamu itu kayak punya otoritas, kayak punya kuasa atau wewenang. Nggak tahu sih maksudnya apa. Entah kamu berkuasa di rumah kamu, entah kamu berkuasa di pekerjaan kamu, di lingkungan kamu, atau di sebuah komunitas juga bisa ya. Dan kamu tipe-tipe yang mau berjuang. Ya, kamu tipe yang mau berjuang, mau fight atas apa yang kamu lakuin, makanya kamu punya ambisi, ya. Terus aku lihat kamu tipe-tipe yang berani, menurut dia. Nggak semua orang itu berani, apalagi kalau kamu wanita, cewek, feminin, ya. Nggak semua feminin itu kan berani, ya. Tapi kamu punya jiwa berani, kamu berani, kalau ada masalah kamu berani hadapi, ya mungkin kamu juga punya sisi keberanian juga di mata dia gitu, menghadapi dia atau menghadapi apapun. Kamu berani dalam menyelesaikan masalah juga bisa. Kalau ada masalah kamu selesaiin sendiri, ya kan mandiri kan tipenya. Pokoknya ada sisi dan jiwa beraninya kamu ya. Dan kamu tuh bisa kayak menjaga diri kamu sendiri, melindungi diri kamu sendiri dari apapun ya. Bukan tipe-tipe yang kayak minta dilindungi gitu. Pokoknya ada jiwa berani dan mandirinya. Menurut mereka kamu itu seseorang yang cukup dewasa, banyak pengalaman, banyak yang udah kamu lalui, apapun kamu tuh kayak ngerti, paham apa aja lah ya, mau soal akademis, mau soal tentang kehidupan, apa aja kamu ngerti, tentang pekerjaan apa aja paham, menurut dia gitu. Dan dia tuh kayak respect karena kamu tuh kayak seseorang yang berkarisma ya, dewasa. Mungkin menurut dia ya, kamu tuh bisa dijadikan panutan ya. Pokoknya kayak seseorang yang bisa diandalkan deh, bisa seseorang yang bisa dijadikan panutan gitu. Dan mungkin banyak dari kalian itu yang berjiwa old soul ya. Old soul itu nggak harus tua, dan old soul itu nggak harus usianya tua, tapi mungkin kalian itu tipe-tipe yang old soul, apa ya, kayak seseorang yang udah hidup ribuan tahun tapi dilebur lagi, tapi ditempa lagi, tapi apa ya, diceburin lagi ke kehidupan, ke dunia ini lagi gitu berkali-kali. Makanya jadi ada jiwa old soul. Ngerti nggak? Aku susah jelasinnya ya. Jadi jiwa old soul itu jiwa-jiwa yang memang udah hidup ribuan tahun tapi dilebur lagi ke dunia berkali-kali. Jadi makanya jiwa-jiwa old soul itu apa ya, banyak pengalamannya, paham dan mengerti tentang kehidupan ya. Semoga cukup jelas ya aku kasih penjelasannya. Nah, pesona kamu, dia menyimpan banyak memori tentang kamu. Istilahnya banyak yang dihabiskan waktunya bersama-sama kamu, entah bertahun-tahun, entah kalian deket, entah kalian punya hubungan. Pokoknya dia menyimpan banyak memori tentang kamu, banyak memori bersama kamu ya. Ya mungkin sama orang lain nggak sebanyak itu memorinya ya. Terus kayak kamu itu mungkin apa ya, kamu itu mungkin isi, kalau kita bilang ya, isi hatinya dia itu sebagian berapa persen itu tentang kamu, tentang memorinya bersama sama kamu ya. Dan mungkin kamu itu ada jiwa-jiwa healer atau healing. Misalnya gini, waktu dia mau healing dari mantannya, tiba-tiba dia ketemu kamu bantu dia buat healing. Atau ketika dia ada masalah ya, ketika dia lagi stres, dia deket kamu, dia langsung ngerasa lebih baik, udah nggak ngerasa khawatir lagi. Nah, kamu tuh ada jiwa-jiwa healing, bisa menyembuhkan dia gitu, ngerti ya? Dan aku lihat mungkin ya kamu pernah bantu dia healing, entah dia lagi ada masalah, dia mau move on dari mantannya, entah dia lagi stres ya. Pokoknya healing itu nggak harus tentang masa lalu dan mantan ya, nggak harus kamu itu masa lalunya terus ya dia healing dari kamu, nggak kayak gitu juga ya. Pokoknya dia suka inget tentang kamu juga, suka inget memori tentang kamu. Mungkin dia lebih sering inget tentang kamu daripada inget mantan-mantannya yang lain gitu ya. Oke, itu aja ya, kayaknya aku pakai satu deck aja deh, udah cukup. Itu aja gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, aku bakal kasih bonus free questions, yes or no questions ya. Kalian siapin satu pertanyaan dan
Nanti aku bakal bakal kasih tahu jawabannya apa ya. Kalian siapin, bisa di post dulu ya, pikirin pertanyaannya apa. Oke, udah, jawabannya adalah no. Semoga nggak sedih ya jawabannya. Oke, thank you guys for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.